Oke, oleh teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP Android ya. Di sini saya memerlukan bantuan aplikasi saja yang menurut saya paling mudah soalnya. Juga paling lengkap. Nah, aplikasinya yang ingin kita download yaitu Device Info HW. Kebetulan saya udah download. Bagi kalian yang ingin download bisa kunjungi Play Store, ketikkan saja Device Info HW. Aplikasinya yang ini ukurannya cuma 2,2 MB. Jadi sangat ringan teman-teman, tidak memakan space atau RAM simpanan HP kalian ya. Oke, kita buka ya. Nah, di bagian pertama kita sudah masuk di bagian umum. Ini ada nama perangkat, nama model, resolusi, platform, kamera Android, kernel, layar sentuh dan sampai dan lainnya ini ya. Ini untuk Sony SOV36 atau Sony Xperia XZ1. Kemudian untuk SoC ini bagian Snapdragon ya. Untuk chipset menggunakan chipset Snapdragon 835, GPU Adreno TM540. Qualcomm ya, vendornya tetap Qualcomm Snapdragon 5835 teman-teman. Kemudian menu selanjutnya ada sistem. Di sini ada pabrikan Sony, KDDI mereknya, modelnya untuk SOV361, nama modelnya untuk Xperia XZ1 rilis. Nah, rilis ini versi Androidnya teman-teman. Jadi pertama rilis tuh versi Androidnya tuh di Android 9 gitu ya. Nah, coba kita lanjut ya. Kemudian untuk screen ini untuk ukuran layar ya, 16:9, rasio 16:9 dan masih lengkap lagi kalau kalian bisa baca satu persatu. Kemudian penyimpanan biasa, ini untuk informasi RAM dan penyimpanan internal ya. RAM dan penyimpanan internal biasanya itu space yang tersedia dan juga space yang terpakai ya. Ini juga sama, untuk bagian RAM ada free sekitar 1,5 GB. Kemudian untuk penyimpanan internalnya 28 ya, 28 GB ini. Oke, kemudian untuk kamera itu ada hardware, software mengenai flashlight lah, zoom out dan lain-lain. Ini sangat lengkap teman-teman, resolusi kamera, orientasi kamera dan lain-lain ini ya. Jadi ini lengkap, kalian bisa perhatikan dulu. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Informasi baterai di sini mencangkup tentang tersisa ini 43%, sama, kesehatan masih good. Kemudian discharging, statusnya discharging. Coba kalau kita sambil dicas ya teman-teman, nanti pasti akan berubah ke charging. Dan di sini ada kecepatan pengeluaran daya karena ini sedang tidak kita dicas. Di kecepatan pengeluaran daya. Nah, ini discharging. Ini kita contohkan sambil dicas teman-teman. Mana ini device info HW-nya? Duh, jangan. Kita sudah sampai di baterai ya. Nih kita cas, charging di sini pasti kan charging. Ini di sini untuk mana ini baterai? Charging sumber tenaganya AC, listriknya AC ya. Kemudian di sini yang tadinya kecepatan pengeluaran di sini menjadi kecepatan pengisian. Jadi seperti itu, terbaca ya oleh aplikasinya. Kemudian lanjut yaitu suhu. Ini biasa suhu baterai, suhu sensor masuk di bagian ini. Kemudian sensor. Ini ada accelerometer sensor, cahaya sensor, sensor cahaya gitu ya. Sensor proximity, magnetometer, gyroscope dan barometer. Ini bisa kalian tes satu persatu. Nah, kemudian untuk bagian aplikasi, ini aplikasi yang terinstall di HP saya ini, banyak banget game-game ini ya. Jadi sangat lengkap. Kemudian untuk mode ini kita skip di WiFi, IPv4 atau IP telepon. Jadi ini bukan IP address WiFi saya.
ini, melainkan ini IP telepon dan link speednya di sini 39 Mbps. Dan Bluetooth kebetulan ini sedang mati, kita dimatikan. Biasanya kalau itu checklist hijau semua ya. Kemudian input, ini informasi tentang button jack, kabel jack itu, kemudian headset jack dan lain-lain. Kodek skip aja, USB kita skip, dan ini terakhir my apps. Jadi udah habis ya untuk bagian USB, ini kita tidak gunakan, dan my apps ini untuk informasi dari aplikasi si device info HW nya. Jadi sudah selesai. Nah teman-teman, saya kira untuk ringkasan saya tidak mau menjelaskan satu persatu sampai secara runtut, tidak. Itu tadi secara ringkas saja ke spesifikasi HP nya saya jelaskan secara ringkas, tetapi kalian pasti memiliki gambaran dari HP ini. Untuk bagian ini juga kalian bisa upgrade ke versi Pro. Nantinya kita tidak tahu kelebihannya apa ya. Kalian harus berbayar sekitar 49.000. Oke, jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang aplikasi Device Info. Device Info HW ini merupakan aplikasi yang berfungsi membaca sistem. Biasanya kalau kalian download game itu, kadang game ada yang memerlukan jenis GPU. Kalian bisa cek GPU kalian menggunakan Device Info HW ini ya. Device Info HW yang tadi teman-teman. Nah saya kira untuk penjelasan kali ini sekian dulu. Kalian kalau kurang jelas kalian bisa cermati sendiri. Cara downloadnya sudah kami jelaskan di awal video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP Android ya. Di sini saya memerlukan bantuan aplikasi saja yang menurut saya paling mudah, soalnya juga paling lengkap. Nah, aplikasinya yang ingin kita download yaitu Device Info HW. Kebetulan saya udah download. Bagi kalian yang ingin download bisa kunjungi Play Store, ketikan saja Device Info HW. Aplikasinya yang ini ukurannya cuma 2,2 MB. Jadi sangat ringan teman-teman, tidak memakan space atau RAM simpanan HP kalian ya. Oke, kita buka ya. Nah, di bagian pertama kita sudah masuk di bagian umum. Ini ada nama perangkat, nama model, resolusi, platform, kamera Android, kernel, layar sentuh, dan sampai dan lainnya ini ya. Ini untuk Sony SOV36 atau Sony Xperia XZ1. Kemudian untuk SoC ini bagian Snapdragon ya. Chipset menggunakan chipset Snapdragon 835, GPU Adreno TM540. Qualcomm ya, vendornya tetap Qualcomm Snapdragon 5835 teman-teman. Kemudian menu selanjutnya ada sistem. Di sini ada pabrikan Sony, KDDI mereknya, modelnya untuk SOV361, nama modelnya untuk Xperia XZ1 rilis. Nah, rilis ini versi Androidnya teman-teman. Jadi pertama rilis tuh versi Androidnya tuh di Android 9 gitu ya. Nah, coba kita lanjut ya. Kemudian untuk screen, ini untuk ukuran layar ya, 16:9, rasio 16:9, dan masih lengkap lagi kalau kalian bisa baca satu persatu. Kemudian penyimpanan biasa, ini untuk informasi RAM dan penyimpanan internal ya. RAM dan penyimpanan internal biasanya itu space yang tersedia dan juga space yang terpakai. Nah, ini juga sama. Untuk bagian RAM ada free sekitar 1,5 GB. Kemudian untuk penyimpanan internalnya 28 ya, 28 GB ini. Oke, kemudian untuk kamera itu ada hardware, software mengenai flashlight lah, zoom out dan lain-lain. Ini sangat lengkap teman-teman, resolusi kamera, orientasi kamera, dan lain-lain ya. Jadi ini lengkap, kalian bisa perhatikan dulu. Kemudian menu selanjutnya
yaitu baterai. Informasi baterai di sini mencangkup tentang tersisa ini 43%, sama, kesehatan masih good. Kemudian discharging, statusnya discharging, coba kalau kita sampai dicas ya teman-teman, nanti pasti akan berubah ke charging. Dan di sini ada kecepatan pengeluaran daya karena ini sedang tidak kita dicas. Di kecepatan pengeluaran daya, nah ini discharging, ini kita contohkan sambil dicas teman-teman. Mana device info AW nya, duh jangan. Kita sudah sampai di baterai ya. Nih kita cas charging di sini pasti kan charging. Ini di sini untuk mana ini baterai. Charging sumber tenaganya AC, listriknya AC ya. Kemudian di sini yang tadi kecepatan pengeluaran di sini menjadi kecepatan pengisian. Jadi seperti itu terbaca ya oleh aplikasinya. Kemudian lanjut yaitu suhu. Ini biasa suhu baterai, suhu sensor masuk di bagian ini. Kemudian sensor, ini ada akselerometer sensor, cahaya sensor, sensor cahaya gitu ya, sensor proximity, magnetometer, gyroscope, dan barometer. Ini bisa kalian tes satu persatu. Nah kemudian untuk bagian aplikasi, ini aplikasi yang terinstall di HP saya, ini banyak baca game-game nih ya, jadi sangat lengkap. Kemudian untuk mohon ini kita skip di wifi, IPv4 atau IP telepon. Jadi ini bukan IP address wifi saya, ini melainkan ini IP telepon, dan link speednya di sini 39 Mbps. Dan Bluetooth kebetulan ini sedang mati, kita dimatikan. Biasanya kalau checklist hijau semua ya. Kemudian input, ini informasi tentang button check, kabel cek itu, kemudian headset cek dan lain-lain. Kodek skip aja, USB kita skip, dan ini terakhir my apps. Jadi udah habis ya untuk bagian USB, ini kita tidak gunakan, dan my apps ini untuk informasi dari aplikasi si device info HW nya. Jadi sudah selesai. Nah teman-teman, saya kira untuk ringkasan saya tidak mau menjelaskan satu persatu sampai secara runtut, tidak. Itu tadi secara ringkas saja ke apa spesifikasi HP-nya saya jelaskan secara ringkas, tetapi kalian pasti memiliki gambaran dari HP ini. Untuk bagian ini juga kalian bisa upgrade ke versi Pro. Nantinya kita tidak tahu kelebihannya apa ya. Kalian harus berbayar sekitar 49.000. Oke. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang aplikasi Device Info. Device Info HW ini merupakan aplikasi yang berfungsi membaca sistem. Biasanya kalau kalian download game itu, kadang game ada yang memerlukan jenis GPU. Kalian bisa cek GPU kalian menggunakan Device Info HW ini ya. Device Info HW yang tadi teman-teman. Nah saya kira untuk penjelasan kali ini sekian dulu. Kalian kalau kurang jelas kalian bisa cermati sendiri. Cara downloadnya sudah kami jelaskan di awal video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP Android ya. Di sini saya memerlukan bantuan aplikasi saja yang menurut saya paling mudah, soalnya juga paling lengkap. Nah aplikasinya yang ingin kita download yaitu Device Info HW. Kebetulan saya udah download. Bagi kalian yang ingin download bisa kunjungi Play Store, ketikkan saja Device Info HW. Aplikasinya yang ini ukurannya cuma 2,2 MB. Jadi sangat ringan teman-teman, tidak memakan space atau RAM simpanan HP kalian ya.
Oke, kita buka ya. Nah, di bagian pertama kita sudah masuk di bagian umum. Ini ada nama perangkat, nama model, resolusi, platform, kamera Android, kernel, layar sentuh, dan sampai dan lainnya ini ya. Ini untuk Sony SOV36 atau Sony Xperia XZ1. Kemudian untuk SoC ini bagian Snapdragon ya. Chipset menggunakan chipset Snapdragon 835, GPU Adreno TM540. Qualcomm ya, vendornya tetap Qualcomm Snapdragon 5835 teman-teman. Kemudian menu selanjutnya ada sistem. Di sini ada pabrikan Sony, KDDI mereknya, modelnya untuk SOV361, nama modelnya untuk Xperia XZ1 rilis. Nah, rilis ini versi Androidnya teman-teman. Jadi pertama rilis tuh versi Androidnya tuh di Android 9 gitu ya. Nah, coba kita lanjut ya. Kemudian untuk screen ini untuk ukuran layar ya, 16:9, rasio 16:9, dan masih lengkap lagi kalau kalian bisa baca satu persatu. Kemudian penyimpanan biasa, ini untuk informasi RAM dan penyimpanan internal ya. RAM dan penyimpanan internal biasanya itu space yang tersedia dan juga space yang terpakainya. Ini juga sama, untuk bagian RAM ada free sekitar 1 GB, 1,5 GB. Kemudian untuk penyimpanan internalnya 28 ya, 28 GB ini. Oke. Kemudian untuk kamera itu ada hardware, software mengenai flashlight lah, zoom out dan lain-lain. Ini sangat lengkap teman-teman. Resolusi kamera, orientasi kamera, dan lain-lain. Ini ya. Jadi ini lengkap, kalian bisa perhatikan dulu. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Informasi baterai di sini mencakup tentang tersisa ini 43%, sama, kesehatan masih good. Kemudian discharging, statusnya discharging. Coba kalau kita sampai di cas ya teman-teman, nanti pasti akan berubah ke charging. Dan di sini ada kecepatan pengeluaran daya, karena ini sedang tidak kita dicas. Di kecepatan pengeluaran daya, nah ini discharging, ini kita contohkan sambil dicas teman-teman. Mana device info AW nya, tuh jangan. Kita sudah sampai di baterai ya. Nih kita cas, charging di sini pasti kan charging. Ini di sini untuk mana ini baterai. Charging sumber tenaganya AC, listriknya AC ya. Kemudian di sini yang tadinya kecepatan pengeluaran, di sini menjadi kecepatan pengisian. Jadi seperti itu, terbaca ya oleh aplikasinya. Kemudian lanjut yaitu suhu. Ini biasa suhu baterai, suhu sensor masuk di bagian ini. Kemudian sensor, ini ada akselerometer sensor, cahaya sensor, sensor cahaya gitu ya, sensor proximity, magnetometer, gyroscope, dan barometer. Ini bisa kalian tes satu persatu. Nah, kemudian untuk bagian aplikasi, ini aplikasi yang tersedia di HP saya ini
banyak banget ya game-game ini ya, jadi sangat lengkap. Kemudian untuk mohon ini kita skip di wifi IPv4 atau IP telepon. Jadi ini bukan IP address wifi saya, ini melainkan ini IP telepon, dan link speednya di sini 39 Mbps. Dan Bluetooth kebetulan ini sedang mati, kita dimatikan. Biasanya kalau itu checklist hijau semua ya. Kemudian input, ini informasi tentang button check, kabel cek itu, kemudian headset cek dan lain-lain. Kodek skip aja, USB kita skip, dan ini terakhir my apps. Jadi udah habis ya untuk bagian USB ini kita tidak gunakan, dan my apps ini untuk informasi dari aplikasi si device info HW nya. Jadi sudah selesai. Nah teman-teman, saya kira untuk ringkasan saya tidak mau menjelaskan satu persatu sampai secara runtut, tidak. Itu tadi secara ringkas saja ke spesifikasi HP-nya saya jelaskan secara ringkas, tetapi kalian pasti memiliki gambaran dari HP ini. Untuk bagian ini juga kalian bisa upgrade ke versi Pro. Nantinya kita tidak tahu kelebihannya apa ya. Kalian harus berbayar sekitar 49.000. Oke, jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang aplikasi Device Info. Device Info HW ini merupakan aplikasi yang berfungsi membaca sistem. Biasanya kalau kalian download game itu, kadang game ada yang memerlukan jenis GPU. Kalian bisa cek GPU kalian menggunakan Device Info HW ini ya, Device Info HW yang tadi teman-teman. Nah saya kira untuk penjelasan kali ini sekian dulu. Kalian kalau kurang jelas kalian bisa cermati sendiri. Cara downloadnya sudah kami jelaskan di awal video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Oke, oke teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP Android ya. Di sini saya memerlukan bantuan aplikasi saja yang menurut saya paling mudah, soalnya juga paling lengkap. Nah, aplikasinya yang ingin kita download yaitu Device Info HW. Kebetulan saya udah download. Bagi kalian yang ingin download bisa kunjungi Play Store, ketikan saja Device Info HW. Aplikasinya yang ini ukurannya cuma 2,2 MB. Jadi sangat ringan teman-teman, tidak memakan space atau RAM simpanan HP kalian ya. Oke, kita buka ya. Nah, di bagian pertama kita sudah masuk di bagian umum. Ini ada nama perangkat, nama model, resolusi, platform, kamera Android, kernel, layar sentuh, dan sampai dan lainnya ini ya. Ini untuk Sony SOV36 atau Sony Xperia XZ1. Kemudian untuk SoC ini bagian Snapdragon ya. Chipset menggunakan chipset Snapdragon 835, GPU Adreno TM540. Qualcomm ya, vendornya tetap Qualcomm Snapdragon 5835 teman-teman. Kemudian menu selanjutnya ada sistem. Di sini ada pabrikan Sony, KDDI mereknya, modelnya untuk SOV361, nama modelnya untuk Xperia XZ1 rilis. Nah, rilis ini versi Androidnya teman-teman. Jadi pertama rilis tuh versi Androidnya tuh di
Android 9 gitu ya. Nah, coba kita lanjut ya. Kemudian untuk screen ini untuk ukuran layar ya, 16:9, rasio 16:9, dan masih lengkap lagi kalau kalian bisa baca satu persatu. Kemudian penyimpanan biasa, ini untuk informasi RAM dan penyimpanan internal ya, RAM dan penyimpanan internal. Biasanya itu space yang tersedia dan juga space yang terpakainya. Ini juga sama, untuk bagian RAM ada free sekitar 1 giga, 1,5 giga. Kemudian untuk penyimpanan internalnya 28 ya, 28 GB ini. Oke. Kemudian untuk kamera itu ada hardware, software mengenai flashlight lah, zoom out dan lain-lain. Ini sangat lengkap teman-teman, resolusi kamera, orientasi kamera dan lain-lain ya. Jadi ini lengkap, kalian bisa perhatikan dulu. Kemudian menu selanjutnya itu baterai. Informasi baterai di sini mencangkup tentang tersisa, ini 43%, sama, kesehatan masih good. Kemudian discharging, statusnya discharging. Coba kalau kita sampai di cas ya teman-teman, nanti pasti akan berubah ke charging. Dan di sini ada kecepatan pengeluaran daya, karena ini sedang tidak kita dicas di kecepatan pengeluaran daya. Nah, ini discharging, ini kita contohkan sambil dicas teman-teman. Mana device info AB nya, tuh jangan. Kita sudah sampai di baterai ya. Nih kita cas, charging di sini pasti kan charging. Ini di sini untuk mana ini baterai, charging sumber tenaganya AC, listriknya AC ya. Kemudian di sini yang tadinya kecepatan pengeluaran, di sini menjadi kecepatan pengisian. Jadi seperti itu, terbaca ya oleh aplikasinya. Kemudian lanjut yaitu suhu. Ini biasa suhu baterai, suhu sensor masuk di bagian ini. Kemudian sensor, ini ada akselerometer sensor, cahaya sensor, sensor cahaya gitu ya, sensor proximity, magnetometer, gyroscope, dan barometer. Ini bisa kalian tes satu persatu. Nah, kemudian untuk bagian aplikasi, ini aplikasi yang tersedia di HP saya ini banyak banget ya, game-game ini ya, jadi sangat lengkap. Kemudian untuk mode ini kita skip di WiFi, IPv4 atau IP telepon. Jadi ini bukan IP address WiFi saya, ini melainkan ini IP telepon, dan link speednya di sini 39 Mbps. Dan Bluetooth kebetulan ini sedang mati, kita dimatikan. Biasanya kalau itu checklist hijau semua ya. Kemudian input, ini informasi tentang button check, kabel jack itu, kemudian headset check dan lain-lain.
Kodek skip aja, USB kita skip, dan ini terakhir my apps. Jadi udah habis ya untuk bagian USB ini kita tidak gunakan, dan my apps ini untuk informasi dari aplikasi si device info HW nya. Jadi sudah selesai. Nah teman-teman, saya kira untuk ringkasan saya tidak mau menjelaskan satu persatu sampai secara runtut, tidak. Itu tadi secara ringkas saja ke spesifikasi HP-nya saya jelaskan secara ringkas, tetapi kalian pasti memiliki gambaran dari HP ini. Untuk bagian ini juga kalian bisa upgrade ke versi Pro. Nantinya kita tidak tahu kelebihannya apa ya. Kalian harus berbayar sekitar 49.000. Oke. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang aplikasi Device Info. Device Info HW ini merupakan aplikasi yang berfungsi membaca sistem. Biasanya kalau kalian download game itu, kadang game ada yang memerlukan jenis GPU. Kalian bisa cek GPU kalian menggunakan Device Info HW ini ya. Device Info HW yang tadi teman-teman. Nah saya kira untuk penjelasan kali ini sekian dulu. Kalian kalau kurang jelas kalian bisa cermati sendiri. Cara downloadnya sudah kami jelaskan di awal video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP Android ya. Di sini saya memerlukan bantuan aplikasi saja yang menurut saya paling mudah, soalnya juga paling lengkap. Nah aplikasinya yang ingin kita download yaitu Device Info HW. Kebetulan saya udah download. Bagi kalian yang ingin download bisa kunjungi Play Store, ketikkan saja Device Info HW. Aplikasinya yang ini ukurannya cuma 2,2 MB. Jadi sangat ringan teman-teman, tidak memakan space atau RAM simpanan HP kalian ya. Oke, kita buka ya. Nah, di bagian pertama kita sudah masuk di bagian umum. Ini ada nama perangkat, nama model, resolusi, platform, kamera Android, kernel, layar sentuh, dan sampai dan lainnya ini ya. Ini untuk Sony SOV36 atau Sony Xperia XZ1. Kemudian untuk SoC ini bagian Snapdragon ya. Untuk chipset menggunakan chipset Snapdragon 835. GPU Adreno TM540. Qualcomm ya, vendornya tetap Qualcomm Snapdragon 5835 teman-teman. Kemudian menu selanjutnya ada sistem. Di sini ada pabrikan Sony, HDDI mereknya, modelnya untuk SOV361, nama modelnya untuk Xperia XZ1 rilis. Nah rilis ini versi Androidnya teman-teman. Jadi pertama rilis tuh versi Androidnya tuh di
Android 9 gitu ya. Nah, coba kita lanjut ya. Kemudian full screen ini untuk ukuran layar ya, 16:9, rasio 16:9, dan masih lengkap lagi kalau kalian bisa baca satu persatu. Kemudian penyimpanan biasa, ini untuk informasi RAM dan penyimpanan internal ya. RAM dan penyimpanan internal biasanya itu space yang tersedia dan juga space yang terpakai. Nah, ini juga sama, untuk bagian RAM ada free sekitar 1 1,5 GB. Kemudian untuk penyimpanan internalnya 28 ya, 28 GB ini. Oke, kemudian untuk kamera itu ada hardware, software mengenai flashlight lah, zoom out dan lain-lain. Ini sangat lengkap teman-teman, resolusi kamera, orientasi kamera, dan lain-lain ini ya. Jadi ini lengkap, kalian bisa perhatikan dulu. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Informasi baterai di sini mencakup tentang tersisa, ini 43%, sama, kesehatan masih good. Kemudian discharging, statusnya discharging. Coba kalau kita sampai di cas ya teman-teman, nanti pasti akan berubah ke charging. Dan di sini ada kecepatan pengeluaran daya, karena ini sedang tidak kita dicas. Di kecepatan pengeluaran daya, nah ini discharging, ini kita contohkan sambil dicas teman-teman. Mana itu mesin Huawei nya, tuh jangan. Kita sudah sampai di baterai ya. Ini kita cas, charging di sini pasti kan charging. Ini di sini untuk mana ini baterai? Charging sumber tenaganya AC, listriknya AC ya. Kemudian di sini yang tadi kecepatan pengeluaran, di sini menjadi kecepatan pengisian. Jadi seperti itu, terbaca ya oleh aplikasinya. Kemudian lanjut yaitu suhu. Ini biasa suhu baterai, suhu sensor masuk di bagian ini. Kemudian sensor, ini ada akselerometer sensor, cahaya sensor, sensor cahaya gitu ya, sensor proximity, magnetometer, gyroscope, dan barometer. Ini bisa kalian tes satu persatu. Nah, kemudian untuk bagian aplikasi, ini aplikasi yang terinstall di HP saya, ini banyak banget game-game nih ya. Jadi sangat lengkap.
Kemudian untuk mode ini kita skip di WiFi, IPv4 atau IP telepon. Jadi ini bukan IP address WiFi saya, ini melainkan ini IP telepon, dan link speednya di sini 39 Mbps. Dan Bluetooth kebetulan ini sedang mati, kita dimatikan. Biasanya kalau itu checklist hijau semua ya. Kemudian input, ini informasi tentang button jack, kabel jack itu, kemudian headset jack dan lain-lain. Kodek skip aja, USB kita skip, dan ini terakhir my apps. Jadi udah habis ya. Untuk bagian USB ini kita tidak gunakan, dan my apps ini untuk informasi dari aplikasi si device info HW nya. Jadi sudah selesai. Nah teman-teman, saya kira untuk ringkasan saya tidak mau menjelaskan satu persatu sampai secara runtut, tidak. Itu tadi secara ringkas saja ke spesifikasi HP-nya saya jelaskan secara ringkas, tetapi kalian pasti memiliki gambaran dari HP ini. Untuk bagian ini juga kalian bisa upgrade ke versi Pro. Artinya kita tidak tahu kelebihannya apa ya. Kalian harus berbayar sekitar 49.000. Oke. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang aplikasi Device Info. Device Info HW ini merupakan aplikasi yang berfungsi membaca sistem. Biasanya kalau kalian download game itu, kadang game ada yang memerlukan jenis GPU. Kalian bisa cek GPU kalian menggunakan Device Info HW ini ya, Device Info HW yang tadi teman-teman. Nah saya kira untuk penjelasan kali ini sekian dulu. Kalian kalau kurang jelas kalian bisa cermati sendiri. Cara downloadnya sudah kami jelaskan di awal video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Oke, oleh teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP Android ya. Di sini saya memerlukan bantuan aplikasi saja yang menurut saya paling mudah, soalnya juga paling lengkap. Nah aplikasinya yang ingin kita download yaitu Device Info HW. Kebetulan saya udah download. Bagi kalian yang ingin download bisa kunjungi Play Store, ketikkan saja Device Info HW. Aplikasinya yang ini ukurannya cuma 2,2 MB, jadi sangat ringan teman-teman, tidak memakan space atau RAM simpanan HP kalian ya. Oke, kita buka ya. Nah, di bagian pertama kita sudah masuk di bagian umum. Ini ada nama perangkat, nama model, resolusi, platform,
kamera Android, kernel, layar sentuh, dan sampai dan lainnya ini ya. Ini untuk Sony SOV36 atau Sony Xperia XZ1. Kemudian untuk SoC ini bagian Snapdragon ya. Chipset menggunakan chipset Snapdragon 835, GPU Adreno TM540, Qualcomm ya, vendornya tetap Qualcomm Snapdragon 5835 teman-teman. Kemudian menu selanjutnya ada sistem. Di sini ada pabrikan Sony, KDDI mereknya, modelnya untuk SOV361, nama modelnya untuk Xperia XZ1 rilis. Nah, rilis ini versi Androidnya teman-teman. Jadi pertama rilis tuh versi Androidnya tuh di Android 9 gitu ya. Nah, coba kita lanjut ya. Kemudian full screen. Ini untuk ukuran layar ya, 16:9, rasio 16:9, dan masih lengkap lagi kalau kalian bisa baca satu persatu. Kemudian penyimpanan biasa, ini untuk informasi RAM dan penyimpanan internal ya. RAM dan penyimpanan internal biasanya itu space yang tersedia dan juga space yang terpakai. Nah, ini juga sama untuk bagian RAM, ada free sekitar 1 1,5 GB. Kemudian untuk penyimpanan internalnya 28 ya, 28 GB ini. Oke. Kemudian untuk kamera itu ada hardware, software mengenai flashlight, zoom out, dan lain-lain. Ini sangat lengkap teman-teman. Resolusi kamera, orientasi kamera, dan lain-lain. Ini ya. Jadi ini lengkap, kalian bisa perhatikan dulu. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Informasi baterai di sini mencangkup tentang tersisa ini 43%, sama. Kesehatan masih good. Kemudian discharging, statusnya discharging. Coba kalau kita sampai di cas ya teman-teman, nanti pasti akan berubah ke charging. Dan di sini ada kecepatan pengeluaran daya karena ini sedang tidak kita dicas.
di kecepatan pengeluaran daya. Nah, ini discharging, ini kita contohkan sambil dicas teman-teman. Mana device info AW nya, jangan kita sudah sampai di baterai ya. Nih kita cas charging di sini, pasti kan charging. Ini di sini untuk mana ini baterai charging, sumber tenaganya AC, listriknya AC ya. Kemudian di sini yang tadi kecepatan pengeluaran, di sini menjadi kecepatan pengisian. Jadi seperti itu, terbaca ya oleh aplikasinya. Kemudian lanjut yaitu suhu. Ini biasa suhu baterai, suhu sensor masuk di bagian ini. Kemudian sensor, ini ada akselerometer sensor, cahaya sensor, sensor cahaya gitu ya, sensor proximity, magnetometer, gyroscope, dan barometer. Ini bisa kalian tes satu persatu. Nah, kemudian untuk bagian aplikasi, ini aplikasi yang terinstall di HP saya, ini banyak banget game-game nih ya. Jadi sangat lengkap. Kemudian untuk mode ini kita skip di WiFi, IPv4 atau IP telepon. Jadi ini bukan IP address WiFi saya, ini melainkan ini IP telepon, dan link speednya di sini 39 Mbps. Dan Bluetooth kebetulan ini sedang mati, kita dimatikan. Biasanya kalau itu checklist hijau semua ya. Kemudian input, ini informasi tentang button jack, kabel jack itu, kemudian headset jack, dan lain-lain. Kodek skip aja, USB kita skip, dan ini terakhir my apps. Jadi udah habis ya. Untuk bagian USB ini kita tidak gunakan, dan my apps ini untuk informasi dari aplikasi si device info HW nya. Jadi sudah selesai. Nah teman-teman, saya kira untuk ringkasan saya tidak mau menjelaskan satu persatu sampai secara runtut, tidak. Itu tadi secara ringkas saja ke apa, spesifikasi HP-nya saya jelaskan secara ringkas, tetapi kalian pasti memiliki gambaran dari HP ini. Untuk bagian ini juga kalian bisa upgrade ke versi Pro. Tadinya kita tidak tahu kelebihannya apa ya.
kalian harus berbayar sekitar 49.000. Oke, jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang aplikasi Device Info. Device Info HW ini merupakan aplikasi yang berfungsi membaca sistem. Biasanya kalau kalian download game itu kadang game ada yang memerlukan jenis GPU, kalian bisa cek GPU kalian menggunakan Device Info HW ini ya. Info HW yang tadi teman-teman. Nah, saya kira untuk penjelasan kali ini sekian dulu. Kalian kalau kurang jelas kalian bisa cermati sendiri. Cara downloadnya sudah kami jelaskan di awal video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Kita sudah sampai di baterai ya. Nih kita cas charging di sini pasti kan charging. Ini di sini untuk mana ini baterai charging, sumber tenaganya AC, listriknya AC ya. Kemudian di sini yang tadi kecepatan pengeluaran di sini menjadi kecepatan pengisian. Jadi seperti itu terbaca ya oleh aplikasinya. Kemudian lanjut yaitu suhu. Ini biasa suhu baterai, suhu sensor masuk di bagian ini. Kemudian sensor, ini ada akselerometer sensor, cahaya sensor, sensor cahaya gitu ya, sensor proximity, magnetometer, gyroscope, dan barometer. Ini bisa kalian tes satu persatu. Nah, kemudian untuk bagian aplikasi, ini aplikasi yang terdaftar di HP saya ini banyak banget game-game nih ya. Jadi sangat lengkap. Kemudian untuk mode ini kita skip di wifi, IPv4 atau IP telepon. Jadi ini bukan IP address wifi saya, ini melainkan ini IP telepon, dan link speednya di sini 39 Mbps. Dan Bluetooth kebetulan ini sedang mati, kita dimatikan. Biasanya kalau checklist hijau semua ya. Kemudian input,
tentang button jack, kabel jack itu, kemudian headset jack dan lain-lain. Kodek skip aja USB kita skip, dan ini terakhir my apps. Jadi udah habis ya untuk bagian USB ini, kita tidak gunakan, dan my apps ini untuk informasi dari aplikasi si device info HW-nya. Jadi sudah selesai. Nah teman-teman, saya kira untuk peringkasan saya tidak mau menjelaskan satu persatu sampai secara runtut, tidak. Itu tadi secara ringkas saja ke apa, spesifikasi HW-nya saya jelaskan secara ringkas, tetapi kalian pasti memiliki gambaran dari HP ini. Untuk bagian ini juga kalian bisa upgrade ke versi Pro. Artinya kita tidak tahu kelebihannya apa ya. Kalian harus berbayar sekitar 49.000. Oke, jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang aplikasi device info. Device info HW ini merupakan aplikasi yang berfungsi membaca sistem. Biasanya kalau kalian download game itu, kadang game ada yang memerlukan jenis GPU. Kalian bisa cek GPU kalian menggunakan device info HW ini ya. Device info HW yang tadi teman-teman. Nah saya kira untuk penjelasan kali ini sekian dulu. Kalian kalau kurang jelas kalian bisa cermati sendiri. Cara downloadnya sudah kami jelaskan di awal video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.